Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, teman saya semua yang masih selalu nyimak di perjalanan kami, yang di tema masih tentang Satria Agung, Satria Biningit, Ratu Adil, Bocah Angon, Sang Kinasih, Al-Mahdi, yang pada hakikat dalam perjalanan itu semua itu sama, satu konsep dalam babakan perjalanan itu. Karena saya yakin sekali buat semua teman-teman, buat sanak kadang kulo, saudara-saudara saya semua dimanapun berada, yang selalu nyimak, yang mengikuti apa yang menjadi perjalanan kami, pasti semua yang faham dalam babakan itu, bahkan mungkin yang mempunyai laku perjalanan, mempunyai titah apa yang menjadi perjalanannya. Abot ora abot, biso ora biso, kudu biso. Karena memang sudah menjadi sumpah yang disebut kita, yang semar nagih janji atau apapun itu semua tidak tercondong sama satu orang saja. Karena kalau kita bicara semuanya pada mempunyai perjalanan, pada mempunyai tugas masing-masing. Apa di dimensi apa yang menjadi tugasnya. Di sini kami sedikit mau bercerita tentang babakan perjalanan itu semua. Karena semua kalau kita berjalan, kita itu seperti naik tangga. Ada tingkatannya dari 1 sampai 2, 3, 5, bahkan sampai ke 9 anak tangga yang semua apa yang saat ini buat semua sedulur-sedulur proses perjalanan panjang. Karena kalau yang saya amati dalam babakan perjalanan itu tujuan ya. Jadi menjelang satu windu, apa yang menjadi topong rame itu buat semua sedulur-sedulur, meskipun di tempat keramaian, hati, pikiran semua terasa sepi. Karena yang disebut topong rame, bertapa tapi di tempat keramaian. Buat semua laku lampah yang tersamarkan, yang disamarkan, disitulah juga bisa disebut yang semar, yang tersamarkan. Tiboning kalising becik, ya, ini semua memang dalam tujuan-tujuan ini mendekati sempurnanya 7, berjalan hingga sampai satu windu. Babakan Bocah Angon yang disebut tiboning kalising becik, ini babakan itu. Insya Allah siapapun dan semua yang mempunyai laku lampah dalam babakan perjalanan itu, yang selalu hati-hati, yang selalu amanah, istiqomah, akan sampai babakan tiboning kalising becik, akan menemukan kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan di situ lahir ataupun batin dalam babakan Bocah Angon. Karena dalam laku babakan perjalanan itu
kita hanya selalu mencari apa yang menjadi jati diri kita, ketenangan, hingga kita merasa damai. Damai buat kehidupan kita, damai buat jati diri kita bisa bertemu sama sukma-sukma sejati yang di situ juga terbingit dalam babagan Satria Biningit. Karena kalau kita bicara Satria Biningit, itu luas, semua para satria yang terbingit, entah nanti mau dijadikan apa dan seperti apa, itu semua sudah kuasa Gusti Allah, kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kita dalam babagan perjalanan itu tidak bisa magang seperti kita ingin magang kepala desa, DPR, atau yang sifatnya di situ kayak di sistem pemerintahan. Karena ini semua sudah kuasa Allah lumantar alam jagat agung ini. Tiboning kalis ing becik, tiboning kalis ing becik, kebahagiaan para bocah angon yang selalu mengengon apa yang menjadi perjalanan, selalu menjaga kesucian apa yang menjadi laku lampahnya. Tidak di situ bocah angon yang bersifatnya hanya yang dikejar materi finansial saja. Meskipun di alam dunia ini kita butuh, tidak munafik, memang semua juga ada hubungan dengan babagan perjalanan itu. Tapi yang disebut perjalanan adalah amanahnya. Kita bisa untuk mengamanahkan apa yang menjadi perjalanan kita hingga sampai babagan kemuliaan, sempurnaning kamulian lahir batin. Ini sudah memasuki gerbang-gerbang tiboning kalising becik. Insya Allah semua akan menemukan kebaikan. Ini juga termasuk seperti penyeleksian alam akhir yang semuanya memang di situ para satria, para Sri Kandi di situ diperjalankan, yang para Kurawa yang di situ hanya untuk modus atau mementingkan golongannya sendiri pasti akan disingkirkan. Tidak harus para satria dalam babagan itu yang benar menyingkirkan. Semua sudah sistem langit, hukum langit, hukum alam itu lebih perih karena selalu hati-hati. Yang tambah legowo, yang tambah andap asor, yang selalu semeleh, tahu hakikat dalam perjalanan, carilah pusaka pucuk ing ati dalam diri kita hingga bertemunya kamulyan. Karena dalam konsep babagan perjalanan Satria Biningit bocah angon sangkinasih, pusaka paling sakti itu adalah nur hati cahaya kita yang bening. Itu pusaka pucuk ing ati. Karena saya bicara seperti ini juga saya selalu belajar buat diri saya sendiri. Sifatnya di perjalanan kami kita sama-sama saling genu-genu rasa. Dari aliran apapun, aliran kejawen, aliran sabto dharma, dari agama apapun, semua akan kembali ke budi pekerti yang sejati adiluhung. Akan kembali semua dalam babagan perjalanan itu akan kembali kosong. Suwung bocah angon itu kembali kosong, kembali Jowo itu kan kosong. Sebelum ada Jawa juga di situ dulu ada babagan purba, galuh purba. Jadi inti dari babagan episode kali ini cuma menyampaikan sampai mana
babakan perjalanan itu, yaitu saat ini sudah dibukanya tiboning kali sing becik. Itu dalam babakan artian tiboning kali sing becik ini buat semua linuweh, buat semua sedulur-sedulur yang nangkap apa yang saya katakan, mungkin sudah bisa untuk menangkap. Karena saya yakin sekali yang selalu nyimak dalam babakan perjalanan kami, para linuweh atau para waskito, para sepuh bini sepuh, mungkin kasepuan. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kali sing becik, tiboning kali sing becik, kun fayakun, semua kuasa Gusti Allah, insya Allah, yang selalu prihatin, yang selalu berjalan, yang selalu hati-hati, saya yakin sekali pasti akan menemukan tiboning kali sing becik dalam konteks bocah angon. Apalagi di situ yang diperjalankan 1001 lakon yang diperjalankan dalam babakan Trisula Weda atau Tritunggal. Itu juga yang memegang tangkai pelangi di situ, itu juga pasti akan sampai tiboning kali sing becik. Tapi sifatnya semua kita bertemu dengan para sedulur-sedulur yang di situ satu frekuensi, yang selalu berjalan apa yang menjadi perjalanannya. Urusan dunia semua pasti akan diberikan. Jika sudah sampai titik wanji atau titik mangsane, Gusti Allah itu memberikan lumantar dari manapun, dari segala penjuru. Yang paling utama kita selalu hati-hati, yang paling utama diberi keselamatan, waras selamat bersama keluarga semua. Kalau kita hidup dengan penuh kesehatan, waras selamat, terasa nikmat dalam kehidupan ini. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah tutur kata kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Jika di konten-konten kami, entah yang di streaming atau yang di video seperti ini, menyinggung perasaan buat semua sedulur-sedulur, kami minta maaf yang setulus-tulusnya, karena kami juga tidak luput dari kesalahan manusia biasa. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.